Sobat YouTube, di siang ini tanggal 3 bulan 6 tahun 2020 ya, saya akan review beberapa tanaman yang sudah saya tanam di polybag. Jadi tanaman ini sayur-sayuran saya hanya sisipkan di antara tanaman tabu lampot saya. Salah satunya tabu lampot ini ada ya buah ceruk. Buah ceruk ini sudah hampir tua ya, menunggu saatnya ya dia masak. Di bawahnya ya saya tanam sayur-sayuran di polybag. Jadi seperti penyampaian saya waktu saya baru menanam ini, saya akan mereview, dan inilah reviewnya ya. Kita akan mereview bagaimana setelah tanaman ini 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan sejak ditanam ya, kurang dari 1 bulan sejak ditanam. Ini salah satu tanaman saya yang saya tanam di polybag. Sebenarnya ini salah satu jenis sawi ya, mustard kalau di bahasa Inggrisnya mustard ya. Jadi ini salah satu sawi yang lain dari yang lain ya, daun-daunnya ya. Seperti ini bentuknya, mustard. Dan di sini kita lihat tangkai daunnya ini banyak sekali ya. Nah, ini saya belum pernah memakannya ya, belum pernah tahu rasanya ini bagaimana sawi. Tapi nanti kita akan, mungkin tidak lama lagi akan dipanen dan kita akan tahu rasanya ya. Saya akan tahu rasanya bagaimana rasa dari sayuran ini, mustard sawi. Disinilah efektifnya menanam sayuran di polybag yang kita sisipkan, karena pertama, selain lahan kita yang seadanya ini bisa ditanami dengan banyak ya, jadi kita menghemat lahan ya. Nah, yang berikutnya juga, dia ternyata tumbuh dengan efektif, karena kalau ditanam di lahan yang mereka dalam satu bedengan banyak tanaman, maka kemungkinan besar terserang penyakitnya akan lebih parah. Tapi kalau kita lihat ini, kita sisipkan di antara tanaman lain ya, tanaman tabu lampot saya di sana ya, ternyata tumbuh dengan baik, tidak terlalu banyak hamanya ya, seperti ini. Kita bisa lihat sama-sama. Dan ditambah lagi, walaupun dia sebenarnya dinaungi oleh tanaman lain di atas, karena kita hanya selipkan di antaranya, tapi pertumbuhannya lumayan tidak terpengaruh ya. Dia pesat seperti ini. Di dalamnya ini ada 2, dalam polybag ini ada 2 tanaman, dan bisa sesubur ini ya, walaupun di antara 2 tabu lampot jeruk saya ya, ini 2 tabu lampot jeruk ini, dan ternyata dia masih bisa tumbuh dengan baik seperti ini ya. Ini juga, jadi ini jenis sawi mustard yang sebenarnya tidak lama lagi bisa dipanen ya, bukan main perkembangannya. Di pot polybag ini yang berukuran hanya 25 x 25 ya, sebesar lengan saya potnya, 25 x 25 cm. Nah ini, jadi tumbuh dengan baik ya, seperti ini. Di samping-sampingnya ini saya menanamnya. Kemudian yang berikutnya selain mustard sawi ini sawi pokcai baby ya. Memang jenis yang kecil, baby, namanya saja pokcai baby. Jadi ini juga saya tanam
memanfaatkan sela-sela tanaman tabu lampot saya, jeruk ya. Banyak tabu lampot di sini ya, tanaman buah dalam pot. Dan salah di bawahnya saya taruh ini ya, pokcay baby. Jadi sebenarnya ini sudah bisa dikonsumsi ya, karena memang pokcay ini jenis yang kecil. Ini sudah bisa dikonsumsi sebenarnya ya, cuma saya masih menunggu sampai dia bisa agak besar lagi sedikit, agak banyak daunnya, dan lumayan hasilnya seperti ini ya. Pertumbuhannya cukup bagus walaupun hanya di polybag 25 x 25 cm ya. Yang berikut, selain pokcay ini, pokcay baby, saya juga menanam sawi ya, jenis sawi ungu. Nah ini, jadi sawi ini betul-betul ungu ya. Kita lihat sawi ungu ini ya. Ambil saya siangi. Ini sawi ungu ya. Saya juga belum pernah makan sawi ungu, tapi kalau kita lihat ini sawi ungu ya, pertumbuhannya bagus. Pertumbuhannya cukup bagus walaupun ditanam di polybag sama 25 x 25 ya. Jadi ini juga tidak lama akan kita panen. Sebelah sana juga ini ya, sawi ungu ya. Kita lihat cukup subur ya sawi ungunya ya. Di sini ada beberapa di antara tabu lampot ini sawi ungu seperti ini. Ini ada 2 pohon di dalamnya ya, ada 2 pohon dalam satu polybag. Sebenarnya satu polybag 25 x 25 cm ini sebenarnya masih bisa kita tanami. Sebenarnya paling efektif kalau 3 ya, 3 sawi kita tanam masih bisa ya, karena sebenarnya agak boros kalau satu sawi satu polybag ini, karena polybag yang hanya kecil ukuran 25 x 25 ini sebenarnya bisa 3 sampai 3 ya, 2 sampai 3 kalau saya lihat ya. Nah ini kan percobaan, jadi nanti mungkin saya akan tanam 2 atau 3 pohon dalam satu polybag ya, seperti ini sawi ungu. Yang berikutnya di sebelah sana ada ya, ini selada ya. Selada ini ya sudah bisa dipanen juga ya, sudah bisa dipanen seladanya ya. Ini juga saya tanam sama semuanya di polybag ukuran 25 x 25. Ini hanya satu selada dalam satu polybag, sebenarnya bisa 2, dan ini contohnya 2. Yang ini contohnya 2 ya. Nah, ada 2 ya. Ada 2 pohon dalam satu polybag. Jadi sebenarnya bisa 2 atau 3 paling efektif dibanding 1 ya. Di sini kan masih bisa tumbuh, sebelahnya ini masih bisa tumbuh, tapi di sini karena hanya 1 ya seperti ini ya. Di sana banyak saya tanam ya selada. Jadi di antara tabu lampot saya menanam selada, dan hasilnya cukup memuaskan ya, cukup memuaskan, besar ya, subur, dan itu tadi efektif karena kita tanam di antara tanaman-tanaman lain, kita selipkan saja, yang hemat lahan pertama, dan yang kedua ternyata bebas hama atau tidak mudah diserang hama. Kemungkinan karena itu tadi di antara beberapa tanaman sehingga dia bisa baik hasilnya. Padahal kalau kita tanam di lahan ini, contohnya ini, karena saling rapat dia sampai banyak hamanya. Ini contohnya yang saya tanam di lahan langsung di bedengan. Ini adalah bunga kol atau jenis bunga kol yang hijau atau disebut brokoli. Contoh yang sudah jadi ini brokoli ya. Jadi tidak lama lagi ya saya akan juga panen brokoli di lahan ya. Tapi sekarang ini sebenarnya saya fokus pada
untuk mereview tadi tanaman-tanaman yang ada di polybag yang saya tanam di CCP ya, di sela-sela tanaman tabula pot saya. Nah, ini juga bunga kol ya. Jadi saya juga tanam bukan di lahan tapi di di polybag. Ini sejenis bunga kol juga. Tapi dia masih kecil. Jadi di sini ada beberapa tanaman termasuk pokcai tadi. Pokcai, sawi ungu, kemudian ada mustard ya. Itulah semua yang saya tanam di sini di kebun saya, memanfaatkan lahan yang kecil ini. Ini juga sawi pokcai baby tadi ya. Dia memang sekecil inilah tanamannya pokcai. Ya, dia kecil memang seperti ini. Jadi ini sebenarnya sudah bisa dipanen. Ya, tapi saya akan tunggu dulu sampai agak-agak besar sedikit lagi. Ini pokcai baby ya. Pokcai baby. Jadi bagaimana saya bisa menghasilkan tanaman di polybag ini dengan ya subur seperti ini ya. Ini kembali ke mustard tadi ya. Ini sudah tak lama ya saya akan panen. Nah, mustard ini atau tanaman di tabula pot ini saya tanam itu hanya dengan media tanam yang sudah saya jelaskan dalam video yang lain. Membuat media tanamnya yang paling penting, dan kemudian selain media tanam kita rutin menyiram dengan menggunakan pupuk. Ya, pupuknya saya biasanya menggunakan NPK saja. NPK pupuknya saya campur air 1 sendok makan NPK, saya campur air 10 liter. Itulah yang saya pakai untuk menyiram. Ya, rata-rata saya siram 1 kali saja, saya pupuki, 1 kali saya siram setiap hari. Itu hanya mungkin setengah timba atau sekitar setengah liter lah air yang saya berikan pupuk itu, sekaligus memupuk dan menyiram tanaman ini sehingga hasilnya seperti ini ya. Jadi demikian review saya terhadap tanaman-tanaman sayur-sayuran saya yang saya tanam di dalam polybag yang saya sisipi di antara tabula pot saya ya. Ternyata efektif, dapat menghemat lahan dan sekaligus juga menghindari serangan hama ya, hama penyakitnya yang banyak kalau kita hanya tanam sangat rapat dan tanam di bedengan yang rapat ya. Itu sangat mudah terkena penyakit ya, menular. Oke, sampai bertemu pada video berikutnya. Like a bird on a tree, I'm just